Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Anis Pratama dari kelas IF 4811 dengan NIM 1030 124 00098. Saya dari Prodi S1 Informatika Telkom University. Manajemen memori penting karena komputer menjalankan banyak proses secara bersamaan. Sementara kapasitas memori ini sangat terbatas. Oleh karena itu, sistem operasi harus mengatur bagaimana memori dialokasikan, bagaimana digunakan, dan yang pastinya dilindungi agar setiap proses dapat berjalan dengan efisien dan aman. Untuk itu, dalam presentasi ini kita akan melihat apa sih yang dimaksud dengan manajemen memori serta teknik-teknik utama yang digunakan dalam pengelolaannya. Langsung saja kita masuk ke dalam PowerPoint-nya. Yang pertama yang kita akan bahas yaitu apa sih itu manajemen memori. Jadi, manajemen memori adalah proses yang dilakukan sistem operasi atau OS untuk mengatur penggunaan memori utama atau RAM agar proses-proses ini dapat berjalan dan memperoleh ruang memori dengan aman, efisien, dan tanpa saling mengganggu. Next, kenapa begitu penting yang namanya manajemen memori? Ada 3. Yang pertama, proses membutuhkan memori untuk menjalankan instruksi dan menyimpan data. Yang kedua, memori ini jumlahnya terbatas. Dan yang terakhir, banyak proses berjalan secara bersamaan. Jadi, proses ini membutuhkan yang namanya memori untuk dijalankan. Dan juga memori ini jumlahnya terbatas, teman-teman. Makanya, manajemen memori ini sangat penting untuk kita gunakan pada komputer kita. Selanjutnya, terdapat yang namanya teknik-teknik manajemen memori dalam sistem operasi. Yang pertama, fixed partitioning atau yang disebut dengan partisi tetap. Memori dibagi menjadi beberapa partisi dengan ukuran tetap, yang artinya memori ini tidak dapat diubah-ubah. Yang kedua, proses ditempatkan ke partisi yang ukurannya cukup. Dan fixed partitioning ini atau partisi tetap ini mempunyai kelemahan utama. Yang pertama, internal fragmentation, yaitu sisa ruang dalam partisi ini yang tidak terpakai akan dibuang. Yang artinya, jika pada memori kita terdapat 60 memori dan yang digunakan hanya 50, sisa 10 memori ini akan langsung dibuang. Itulah kenapa kelemahan utama pada partisi tetap ini adalah dibuangnya sisa dari memori yang tidak terpakai. Selanjutnya, terdapat dynamic partitioning atau partisi dinamis. Partisi ini dibuat menyesuaikan kebutuhan proses. Ukuran partisi dapat berubah-berubah sesuai dengan permintaan, berbeda dengan partisi sebelumnya. Nah, untuk partisi dinamis ini mengurangi internal fragmentation, tetapi menghasilkan external fragmentation, yaitu lubang-lubang kecil di antara partisi. Selanjutnya, terdapat algoritma penempatan memori. Digunakan OS atau sistem operasi untuk menentukan posisi terbaik bagi proses. Ada 3 posisi terbaik bagi proses, yaitu first aid. Apa sih itu first aid? First aid ini fungsinya mengambil lubang pertama yang cukup besar. Yang kedua, yang namanya best fit. Best fit ini mengambil lubang yang paling pas. Yang terakhir, terdapat next fit. Next fit ini fungsinya cari posisi terakhir yang kita gunakan. Selanjutnya, terdapat body system. Body system ini fungsinya membagi memori ke ukuran kelipatan 2 atau 2 pangkat N. Body system ini juga memudahkan pengembangan dan pemecahan blok memori. Dan yang terakhir, body system ini mengurangi fragmentasi pada eksternal. Selanjutnya,
Paging, yaitu teknik pemetaan memori. Memori logika proses dibagi menjadi page atau ukuran tetap. Yang kedua, memori fisik dibagi menjadi frame atau ukuran sama dengan page. Dan terakhir, page akan dimasukkan ke frame manapun yang kosong. Yang paling penting teman-teman yang perlu kalian ingat yaitu ciri penting pada paging. Yang pertama, menghilangkan external fragmentation dan membutuhkan page table untuk mapping page ke arah frame. Selanjutnya, terdapat segmentasi. Segmentasi memudahkan memori dibagi berdasarkan unit logis dari program. Misalnya, ada kode, data, stub, serta variabel global. Setiap segmen ukurannya bervariasi. Paging membagi berdasarkan ukuran tetap, sedangkan segmentasi ini membagi berdasarkan struktur program. Dari kesimpulan yang kita bahas pada hari ini, yaitu manajemen memori sangat penting dalam OS atau sistem operasi untuk memastikan memori digunakan secara efisien dan pastinya aman, serta teknik-teknik seperti fixed partitioning, dynamic partitioning, paging, dan segmentasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan semuanya digunakan untuk mengatur bagaimana proses ditempatkan di memori. Jadi teman-teman, pada materi kali ini kita sudah melihat apa sih itu manajemen memori serta teknik-teknik yang digunakan untuk manajemen memori. Mungkin sekian dari hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.